Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yabtahu alaina butuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitab wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala al-Aziziyu 145. Wa dhahirul hadisi tahridun ala tarkit tawassu'i minad dunya kama anna fihi taridun nisa alal muhafadah ala amriddin li alla yadkhulna nar li alla yadkhulna nar. Zahir hadis menurut Imam Azizi ya, zahir hadis yang udah lalu, yang udah lewat seminggu. Suka dibaca nggak di rumahnya nih? Iya. Pokoknya gitu aja dah ya. Seminggu kan kita ngejelasin tentang cara bagaimana perempuan tidak terlalu berlebihan di dalam memperlihatkan perhiasan dan lain-lain. Termasuk tidak terlalu sering hadir di tempat-tempat yang dia sebetulnya tidak terlalu perlu hadir. Apalagi kalau di tempat itu banyak orang lain yang statusnya adalah ajnabi, laki-laki orang lain atau orang lain laki-laki. Zahir hadis ini tahridun ala tarkit tawassu minad dunya, mendorong supaya kita meninggalkan berleluasaan dalam persoalan yang terkait dengan dunia, meninggalkan bermewah-mewah lah, meninggalkan kemewahan dunia. Kama anna fihi tahridun nisa al muhafadah ala amriddin, seperti halnya juga dalam hadis itu mendorong bagi perempuan untuk senantiasa memelihara persoalan agama, li alla yadkhulna nar, supaya tidak masuk neraka. Kaum perempuan diminta untuk bagaimana cara ia sebisa mungkin memelihara persoalan-persoalan agama. Perempuan doang, semua, laki-laki juga. Terus kenapa juga perempuan yang disebut sini? Karena memang lagi ngebahas perempuan, ya. Lebahan ngebahas laki-laki, laki-laki disebutin gitu. Ya, lebahan hadis yang ngebahas perempuan ya perempuan ya disebutin, jadi objeknya ya. Pasti seimbang lah, pasti seimbang. Dari kebanyakan hukum dan aturan kan biasanya kebanyakan itu sama antara yang berlaku bagi laki-laki
dan perempuan. Tapi tidak keseluruhannya ya, ada hal-hal yang beda gitu, hukum. Kalau yang sama misal sholat nih, sholat hukumnya sama enggak buat laki-laki sama perempuan? Sama-sama wajib. Tapi meraktekinnya sama enggak? Meraktekinnya sama enggak? Ada beberapa poin yang beda gitu. Ya. Jadi umurun tukhalifu bihal mar'ah ar-rijal fis shalah. Ada persoalan fikih yang membahas tentang sisi perbedaan pelaksanaan sholat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau takbiratul ihram laki-laki begini, perempuan begini aja. Ya. Takbiratul ihram. Kalau sujud laki-laki begini, perempuan begini aja. Ngapa itu? Ya aturannya begitu. Ya. Aturannya begitu. Kalau laki-laki di hadapan siapa saja boleh mengeraskan suara pada sholat yang memang jahar. Kalau perempuan sekiranya ada ajnabi, pelanin suaranya. Ya kan? Kalau laki-laki bila mana terjadi kesalahan, kekeliruan dan lain-lain, entah kena lupa dan sebagainya, maka mengingatkannya subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Tapi jangan pakai hore. Kalau pakai hore batal. Hore. Tepuk tangan aja, tepuk tangannya juga bukan layaknya tepuk tangan biasa, tapi tepuk tangan begini. Begini. Hei, begini nih. Ya. Buat ngingetin sesuatu atau buat mengingatkan pada orang lain bahwa dia lagi sholat. Tapi harus ngerti juga yang diingetin loh. Ada perempuan nih lagi sholat. Tiba-tiba ada tamu yang sholatnya ngerti, ngasih kode tepuk tangan. Lebahan tamunya malah kagak ngerti ini orangnya ada tepuk tangan, tapi giliran gua salam kagak jawab ini. Berarti gak ngerti dong ya. Jadi ya harus ngerti semua. Ini contoh kecil tentang perbedaan dari pelaksanaan satu ibadah. Secara hukum sama, tapi dalam sisi prakteknya ada hal-hal yang beda. Tapi memang secara keseluruhan kebanyakan hukum itu sama. Jadi kalau kita menemukan dalil tentang kewajiban takwa berlaku buat semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diajak ngomong siapa? Semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, terus ke sononya sampai la'allakum tattaqun. Siapa yang diajak ngomong? Semua, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di tengah-tengah prakteknya kadang-kadang beda ketentuan hukum laki-laki dan perempuan dalam soal puasa, ya kan? Beda akhirnya, gitu loh. Nah, jadi bahwa kemudian di sini disebutkan perempuan didorong buat cara bagaimana menjaga persoalan agama, sebetulnya laki-laki juga sama. Nggak ada ketentuan laki-laki boleh nyantai dah dalam urusan agama, nggak ada. Sama aja ya. Kama qala wa utlitu bin nari, seperti telah menjabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa utlitu bin nar, ini terusannya nih. Dan saya diberi melihat tentang neraka, atau diperlihatkan neraka kepada saya. Nari jahannam, yakni naru jahannam, neraka jahannam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih ngeliat neraka jahanam. Bu, jahanam buat siapa? Ayo. Neraka itu banyak ya. Ada neraka lazo, lam zo alif maksuro, lazo. Ada neraka hutoma, neraka hutoma. Ada neraka sair, sair, neraka sair, ya. Lazo, hutoma, sair, terus apa lagi? Ada neraka hawiyah, hawiyah. Ada neraka sakor, sakor. Ini perlu tahu nama-namanya supaya jangan sampai dipakai nama anak. Anak lu siapa? Ahmad Sakor. Buset, nama neraka itu. Kasih Kang. Neraka sakor. Apalagi ya? Neraka jahim kali ya? Iya, iya. Pokoknya banyak dah. Nah, jadi itu ada jahanam gitu. Pernah ada wawancara, bukan wawancara, artinya ya tanya jawab lah antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang gambaran bentuk neraka. Ya, Nabi tanya sama Jibril tentang neraka, sebutin satu-satu, disebutin. Neraka ini buat ini, neraka ini buat ini, neraka ini, dan itu bentuknya begini. Begini apa namanya? Kerucut, kerucut ke bawah. Pintunya naik ke atas. Jadi ada yang pintu paling bawah terus sampai paling atas. Ya. Berarti dia secara desain ada di satu area, ada di satu bangunan tertentu. Cuma memang namanya beda-beda dengan tingkat kepanasan yang berbeda. Dijelasin satu-satu malaikat Jibril. Yang pertama buat si anu, si anu, si anu, si anu, dan yang paling mengemuka adalah yang paling pertama buat orang munafik, buat orang Majusi, Nasoro, orang Sobiin, gitu ya, orang para pengikut Fir'aun dan lain-lain. Terakhir dijelasin neraka jahanam. Yang ketujuh Muhammad namanya jahanam. Terus gitu. Kata Nabi, terus gimana nih? Malaikat Jibril itu diam, tidak langsung ngejelasin. Sampai Nabi bertanya, kenapa diam dan tidak langsung menjelaskan jahanam? Kata malaikat Jibril, saya terpaksa harus jelasin ini, tapi sampean jangan kesinggung nih, gitu kira-kira. Amma jahannamu, adapun neraka jahanam, bali ummatikal fasikin, neraka jahanam itu buat umatmu yang fasik. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang fasik, yang berdosa. Jahanam paling tinggi, paling luas. Cuman kalau dibandingin sama yang lain, memang dia paling adem. Paling apa? Paling adem. Ademnya kayak gimana? Kayak gimana ademnya? Nabi ngejelasin panas neraka itu 70 kali lipat api dunia. 70 kali lipat api dunia. Lau anna ahlan nari asobu narakum hadhihi lanamu piha. Kalau penduduk neraka dipindahin ke api kita, bisa tidur nyenyak dia. Ini orang di neraka nih, pindahin ke api kita nih, api kita yang sekarang ada, dia bisa tidur nyenyak. Saking panasnya ono,
saking kok ini adem ya, pokoknya saking panasnya ono dah. Sebegitu biasanya dia berada di tempat yang 70 kali lipat panas api dunia, sehingga ketika dipindahkan ke api dunia dia merasa itu api dunia tuh adem, bisa tidur, bisa ngimpi kali. Nah, ini namanya teori relativitas. Biarin nggak ngerti juga, saya jelasin. Teori relativitas itu artinya gini, orang biasanya di tempat yang sedemikian panas, kalau dia pindah ke tempat yang panas juga tapi nggak terlalu panas, dianggapnya adem gitu ya, padahal panas-panas juga. Tukang ngelas kadang-kadang muncrat tuh ke muka percikan api, oh dia mah biasa. Giliran kita itu relatif ya, relatif namanya. Tukang es batu dipanggul sama dia biasa. Kita segitu nggak biasanya, kadang-kadang ditiupin dulu. Apa ditiupin pok? Panas gimana es coba yuk? Itu relatif. Nah, saya dikasih ngelihat neraka jahanam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Paro'aitu aksaro ahlihan nisa, maka saya melihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Tapi di situ nggak disebutin perempuan orang sini, misal nggak disebutin juga perempuan yang suka ngaji di sini, kagak, tenang, kagak ada namanya, tenang, nggak ada, ya. Tuh, jadi kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Kenapa coba? Wadalika itu terjadi kasratu duhulin nisa binar, sedemikian banyaknya masuknya perempuan atau kelompok perempuan di neraka, sebabnya likillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Pertama, karena minimnya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, wali azwajihinna, dan dari karena minimnya ketaatan kepada suami mereka. Itu berarti ini yang punya suami doang ya? Iya, yang kagak punya suami kagak nih. Nah itu, wa kasrati tabarrujihinna, dan terlalu seringnya mereka membuka diri di halayak. Membuka diri di halayak. Itu sebabnya ya. Pertama, kurang taat pada Allah. Ya berarti kan kalau ini kan taat semua, tukang ngaji, ya kan? Wali rasulihi, kurang taat pada Rasul. Nah berarti enggak, ini kan perintah Rasul juga. Wali azwajihinna, dan kurang taat pada suaminya, ini enggak tahu saya. Insya Allah. Ini ngaji perintah suami ya. Oh iya, taat berarti ini. Insya Allah kagak masuk di sini. Insya Allah ya. Wa kasrati tabarrujihinna, dan tidak terlalu sering menampilkan diri di halayak. Buktinya tampilnya di pengajian doang. Ya. Insya Allah. Itu. Yang penting mah hilang ilatnya nih, sebab yang mendorong bahwa mereka ada di sana, ya hilang udah. Tinggal gimana caranya kita meningkatkan ketaatan pada Allah, pada Rasul, pada suami, dan tidak terlalu sering membuka aurat lah, ya. Membuka aurat perempuan mana? Seluruh badannya. Tapi kalau dalam sholat ada pengecualian, muka dan telapak tangan. Kalau di luar sholat semua. Kalau pengen ke pasar tutupin pakai karung. Ngapa po nutupin pakai karung? Aurat. Habis
Kalau ada orang yang pakai cadar, kelihatannya serem, iya? Iya, padahal sesungguhnya benernya begitu. Ya bener lah, udah bener kayak gitu. Cadar silahkan, dengan niat menutup aurat, ya kan? Enggak gimana enggak? Asal bisa memelihara diri, ya enggak? Jadi mudah-mudahan dengan begitu ibu-ibu termasuk pada kelompok perempuan yang memang senantiasa menjaga ketaatan pada Allah dan pada Rasulnya juga ketaatan pada suami, ya. Wali anna kupronal asir wa tarakas sobri indal bala fihinna aksaru. Memang di kenyataannya kekupuran nikmat, kupur nikmat nih, kupur nikmat yang terjadi pada perempuan dalam hal al-asir, dalam hal muasyarah bil ma'ruf, dalam hal menemani seorang suami, itu seringkali kupur nikmat. Jadi ada kalanya suka maido sama suami, ya. Ada kalanya suka merasa kurang atas pemberian suami. Memang tidak dinafikan ditemukan kasus-kasus kayak gini. Ini kan wujud dari kupur nikmat, ya. Kan jarang perempuan kalau dikasih duit sama lakinya terus dia bilang laki gua doang yang begini mah, kagak ada lagi, kagak gua kubur belum mati mah, jarang ya. Udah pokoknya diterima terima aja. Terima kasih juga jarang ya. Ini uang belanja, oh ya udah, makasih ya, suka benar begitu. Sama dong sama istri saya berarti, sama. Dah, setiap siapa aja yang sama bini saya masuk surga. Kalau yang beda kagak. Biar ntar kalau bini saya nonton dia seneng gitu. Watarki sobri indal bala pihinna, termasuk memunculkan kesabaran pada saat terjadi bencana, musibah dan lain-lain dalam keluarga. Ini jarang bisa diperlihatkan oleh perempuan, gitu katanya nih, kata penyelidikan di sini. Tapi tidak sedikit ya. Bagaimana begitu hebatnya seorang perempuan dalam menjalankan hari-hari mereka, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah, ya. Nah memang ya kalau disebut an-nisa perempuan tidak serta-merta dialamatkan pada seluruh perempuan. Itu mesti ada di antara mereka beberapa atau bahkan banyak yang senantiasa menapaki jalan hidup yang benar, gitu. Gitu ya. Ya zahirnya bisa kelihatan lah bagaimana perempuan aktif dalam hal-hal yang terkait dengan keilmuan, aktif di majelis taklim, pada baca maulid, pada baca barjanji, pada baca ratib dan lain-lain. Ini luar biasa, ya kan? Tapi walaupun begitu tetap harus izin suami. Setidaknya suami tahu. Sambil lewat, lakinya lagi nongkrong, Pak jalan ya, itu udah termasuk izin insya Allah, ya. Sebab persoalan gitu, kayak gitu-gitu juga nggak dibikin ribet dalam agama. Kalau kan harus minta izin secara resmi dan laki-laki harus menyatakan secara resmi juga mengizinkan. Nah, dengan bahwa dia membiarkan ibu pergi ke tempat majelis talim, tidak melarangnya, itu merupakan korena. Korena itu pertanda bahwa dia mengizinkan, ya. Wa tabarruju huwa idza aradatil huruja min baitiha labisat abkhorosiyah. Yang dimaksud tabarruj adalah tabarruj, ada bahasa tabarruj. Seorang perempuan kalau keluar dari rumah, labisat abkhorosiyah, dia menggunakan pakaian yang paling mewah di antara pakaian yang dia punya, gitu. Watajammalat,
dan sengaja mempercantik diri, yatajayyanat wa tahassanat, mempercantik diri, wa kharajat tubtinun nas, sementara dia keluar dari rumah tubtinun nas, menyebarkan fitnah di antara kalangan manusia. Walihada, dan dari sebab ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan itu adalah aurat. Itu jadi tergantung niatannya nanti. Kalau perempuan keluar rumah kemudian dia menggunakan pakaian yang paling mewah dan antara dia yang dia punya, sengaja mempercantik diri, kemudian keluar rumah dengan sengaja membuat fitnah di antara manusia. Fitnah itu artinya sesuatu kejadian yang kagak beres selepas dia keluar rumah. Jadi para laki-laki yang lagi kumpul ngopi juga pandangannya beralih ke perempuan itu. Laki-laki kan kalau lu ngobrol kayak begitu ya, main catur kayak apa, ada perempuan lewat, cewek gitu kan. Nah, nengok dah semua. Nah itu fitnah hukumnya ya. Kadang-kadang cuman pengen negesin doang, mana cewek apa bukan gitu ya. Itu menyebarkan fitnah yang kalau dengan sebab itu maka terhukum sebagai perbuatan yang diancam untuk menjadi penghuni dari jahanam tadi. Tapi kalau tidak ya tidak. Saya keluar rumah semata-mata karena kepentingan. Saya pakai baju yang bagus-bagus semua karena yang di rumah kagak ada yang jelek, misal gitu ya. Kok kalau pakai baju bagus semua, di rumah gua gak ada yang jelek, misal ya. Nah gitu. Bahwa kemudian dia lewat di hadapan laki, memang itu jalannya, nggak ada jalan lain lagi kok. Kemudian menebarkan fitnah setelah itu urusan mereka. Tidak ada niatan pengen digoda, ya kan? Nggak ada niatan pengen dibilang cantik, ya bener. Nah iya, jadi keluar aja. Kalau sudah tidak dengan alasan itu, maka boleh jadi kemudian Nabi menyatakan al mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat, yustaqbahu dhuhuruha lirrijal, menjadi jelek hukumnya kalau dizohirkan, kalau ditampakkan buat para kalangan laki-laki. Jadi perempuan itu aurat itu harus ditutup. Berarti perempuan harus ditutupin, ya. Tutupin di mana? Dalam rumah, gitu. Kalau mesti harus keluar juga, tutupi dengan suaminya. Itu suami yang mengiringi kepergian ibu, entah itu mau kondangan atau mau kemana, ya kan? Itu hukumnya tutup bagi istri. Dengan kehadiran suami di samping istrinya, itu sama halnya bahwa sang istri kala itu sedang ditutupi oleh seseorang yang statusnya sebagai seorang suami, yang dengan begitu maka tidak ada hak buat orang lain untuk apapun. Nah itu ya, tuh, aurat. Makanya termasuk ini Bu, apakah suara perempuan aurat? Nah itu terbagi dua ulama. Ada di antara mereka yang menghukumi suara perempuan itu aurat, sehingga nanti kalau dalam berjamaah tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Coba kalau imamnya perempuan suaranya merdu, lagi baca Fatihah, lagi baca surat, kita makmum bisa ngelamun, bener deh. Hah? Bisa ngelamun. Ini orang suaranya cakep amat ya. Kira-kira orangnya kayak gimana gitu loh. Gitu loh ya. Nah itu. Jadi apapun yang sekiranya berkemungkinan menimbulkan fitnah, hal-hal yang tidak baik gitu, maka di dalam agama terhukum sebagai perkara yang dilarang. Ya. Dilarang. Wa idza kharajat min baitiha, apabila ia keluar dari rumahnya,
istasrofahas syaiton. Setan tuh udah mendelik, ngeliatin dia melototin. Perempuan setiap kali keluar dari rumah setan melototin. Eropa basarahu ilaiha liyugwiyaha, melemparkan pandangannya kepada perempuan itu, liyugwiyaha, untuk menyesatkan perempuan itu. Payuki upil fitnah, supaya kemudian dia terjatuh dalam fitnah. Wal muradu syaitonul insi, yang dimaksud setan adalah syaitonul insi, setan dari jenis manusia. Manusia dibilang setan? Hah? Kan ada minal jinnati. Nih setan ada dua. Ada setan benar-benar setan, makhluk yang Allah ciptakan dari api. Targetnya adalah gimana caranya orang biar sesat. Ada setan yang berbentuk setan, jadi kata orang-orang mah setan dalam sistem, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi lingkungan. Orang tua kalau mengarahkan anak ke hal yang kagak benar tuh sebetulnya dia setan itu. Lingkungan kalau tidak bisa membentuk seseorang menjadi pribadi yang benar, itu lingkungan disebut setan. Teman juga begitu, jadi namanya setan dalam sistem. Ya. Jadi jangan kesinggung kalau tiba-tiba Quran menyebutkan setan dialamatkan ke kita. Kita tetap manusia, tapi manusia yang jangan sampai kerasukan sifat-sifat setan. Ya, cukup ya Bu. Demikian talim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.